Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di pembelajaran IPA bersama Ibu Cindy Nurul Marvita. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sifat materi dan perubahannya. Sifat materi. Sifat sendiri merupakan suatu keadaan yang mencirikan zat atau materi. Sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat kita amati secara langsung. Sifat benda yang termasuk dalam sifat fisika yaitu wujud zat, warna, bau, titik didih, titik lebur, kemagnetan, kekentalan, konduktivitas, listrik, dan kelarutan. Semua itu dimiliki oleh benda dan dapat kita lihat langsung. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau tidaknya suatu zat tersebut untuk bereaksi secara kimia, sehingga terjadilah sebuah perubahan. Misalnya ketika benda mudah untuk berkarat, mudah busuk, dan mudah terbakar. Perubahan materi. Perubahan materi kita bisa lihat perubahan zat secara fisika maupun secara kimia. Ciri-cirinya jika suatu zat terjadi perubahan fisika, yaitu tidak terbentuknya zat baru, komposisi materinya tidak berubah, dan zat dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan untuk ciri-ciri perubahan kimia, itu adalah terbentuknya zat baru, dan komposisi materi sebelum dan sesudahnya reaksi itu akan mengalami perubahan atau suatu perbedaan, serta zatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Untuk lebih jelasnya, perubahan fisika bisa kita lihat dari zat itu sendiri. Apakah satu ada perubahan dari wujudnya? Contohnya, ketika es dibiarkan maka lama-kelamaan akan mencair. Maka ada perubahan wujud di situ dari zat padat menjadi zat cair. Lalu dilihat, kedua ada perubahan bentuk kah? Kayak gitulah. Contohnya ketika kayu dipotong menjadi kursi. Yang ketiga, itu adalah perubahan ukuran. Contohnya ketika ada proses penggilingan jagung atau padi. Dan yang keempat, itu adanya perubahan volume. Jadi ketika suatu zat diberi suhu, maka dia akan memuai, volumenya akan bertambah. Nah, yang kelima, itu adanya perubahan bentuk energi. Contohnya kipas angin, dari energi listrik mengubah jadi energi gerak. Dan terakhir, karena sifat pelarutnya. Contohnya ketika kita akan melarutkan senyawa garam, maka kita akan membutuhkan air dan garam sehingga menjadi larutan garam. Perubahan kimia, ciri-cirinya itu pasti akan terbentuk materi atau zat baru. Nah, bagaimana dia terbentuk materi atau zat baru? Satu, bisa dikarenakan oleh pembakaran. Contohnya ketika kayu dibakar, dia akan menjadi arang. Lalu yang kedua, itu karena korosi atau perkaratan. Nah, terjadinya pada logam. Logam dapat berkarat itu karena logam bereaksi dengan oksigen dan air. Yang ketiga, itu karena pembusukan. Nah, ini pembusukan yang terjadi pada makanan disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, bisa saja melalui bakteri atau. Contoh lainnya, untuk kita membedakan yang mana perubahan fisika dan kimia, dapat dilihat bahwa contohnya itu perubahan fisika ketika beras diubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu menyala, air es berubah menjadi es. Untuk perubahan kimia, ketika singkong menjadi tapai, pembakaran kayu, makanan menjadi basi, susu diubah yang menjadi keju, dan perkaratan besi. Untuk contoh lainnya,
bisa kalian lihat sendiri atau cari sendiri di Google maupun sumber informasi lainnya. Atas perhatiannya, jika ada yang masih belum paham, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau jangan lupa dan jangan sungkan untuk selalu chat ibu menanyakan materi yang belum paham. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.